Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Juliham Fikri dengan NIM 08031282380444. Kelas Kimia B angkatan 2023, mata kuliah Kimia Dasar 2 dengan dosen pengampu Bu Widya Purmaningrum MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wujud materi dan klasifikasinya. Sebelum itu kita harus kenal dulu apa itu materi. Materi ialah segala sesuatu yang ia memiliki massa dan menempati suatu ruang. Nah, wujud materi ini ada tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Wujud padat yaitu wujud di mana zatnya memiliki jarak antar molekul yang sangat rapat dan memiliki bentuk yang tetap atau solid. Nah, wujud padat ini bisa berubah menjadi wujud lain seperti cair yang disebut sebagai mencair, contohnya es batu yang meleleh, dan berubah menjadi wujud gas atau disebut sebagai menyublim, contohnya seperti camphor atau kapur barus. Lalu ada wujud kedua yaitu cair. Wujud cair ini memiliki jarak antar molekul yang lebih renggang dan bentuknya yang fleksibel, di mana menyesuaikan ruang yang ia tempati. Wujud cair bisa berubah menjadi wujud padat atau disebut sebagai membeku, contohnya es batu, dan berubah menjadi wujud gas yang disebut sebagai menguap, contohnya ketika kita memanaskan air, itu akan menghasilkan uap air. Lalu ada wujud ketiga yaitu wujud gas, di mana wujud gas ini memiliki jarak antar molekul yang lebih luas dan memiliki bentuk serta pergerakan yang tidak beraturan atau tidak tetap. Wujud gas bisa berubah menjadi wujud padat yang disebut sebagai mengkristal, contohnya salju. Wujud gas juga bisa berubah menjadi wujud cair atau disebut sebagai mengembun, contohnya embun di daun. Nah, wujud materi bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terbagi atas dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur ialah suatu partikel atau atom yang tidak dapat dipecah lagi menjadi zat yang lebih sederhana dan jika berikatan akan membentuk suatu senyawa. Nah, contoh unsur yaitu hidrogen, karbon, oksigen, besi, dan lain sebagainya. Unsur-unsur tadi yang berikatan akan membentuk senyawa, di mana senyawa-senyawa ini tersusun atas molekul-molekul unsur tadi yang saling berikatan. Senyawa terbagi atas dua lagi, yaitu ionik dan kovalen. Senyawa ionik ialah senyawa yang disusun atas unsur logam dan non-logam biasanya. Contohnya seperti natrium oksida, natrium klorida, ataupun besi 3 klorida. Lalu ada senyawa kovalen. Senyawa kovalen ini dibentuk atas unsur non-logam dan non-logam biasanya. Dibagi atas dua, yaitu kovalen polar dan kovalen non-polar. Kovalen polar ialah senyawa kovalen di mana keelektronegatifannya sangat berbeda sehingga elektron cenderung tertarik ke satu atom tertentu. Contoh dari senyawa kovalen polar yaitu H2O atau air dan H2SO4 dan lain sebagainya. Contoh dari senyawa kovalen nonpolar yaitu O2, nitrogen, H2 dan lain sebagainya. Di mana senyawa kovalen nonpolar ini memiliki keelektronegatifan yang sama sehingga elektron cenderung tidak tertarik ke atom tertentu. Lalu ada campuran, di mana terbagi atas homogen dan heterogen. Campuran homogen bisa disebut sebagai larutan, di mana tersusun atas dua komponen, yaitu zat terlarut dan pelarut. Zat terlarut sebagai komponen minor dan zat pelarut sebagai mayor, di mana zat terlarut ini biasanya komposisinya lebih kecil dan zat mayor ataupun pelarut itu lebih banyak dibanding zat terlarutnya. Contoh dari larutan ini seperti larutan air gula dan lain sebagainya. Lalu ada campuran heterogen, di mana campuran heterogen ini memiliki komposisi dari penyusunnya yang tidak sama, sehingga dia tidak dapat larut atau merata di dalam campurannya. Campuran heterogen terbagi atas suspensi dan koloid. Nah, apa bedanya? Kita mulai dengan koloid. Koloid ini dia terlihat homogen tetapi sebenarnya heterogen dari sifatnya karena komposisi penyusunnya tidak sama. Nah, terdiri dari dua fase dan bersifat lebih stabil dibandingkan suspensi. Koloid ini tidak dapat disaring
sementara suspensi dapat disaring. Contoh dari koloid ini seperti santan, kecap, sampo, dan lain sebagainya. Sementara contoh dari suspensi yaitu air kopi, air yang dicampur pasir, air keruh, dan lain sebagainya. Sekian dari saya mengenai wujud materi dan klasifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.